Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, Bapa yang baik. Kau yang mengerti kami. Kau yang tahu siapa kami. Manusia bisa menilai kami. Manusia bahkan bisa menghakimi kami. Tapi Engkau Tuhan yang paling mengenal dan mengerti kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Yesus. Segala jalan kami terbuka. Segalanya terbuka. Yesus, Yesus, segalanya terbuka. Oh Bapa, 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 Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami gak mampu, kami gak bisa, dan kami gak mau tanpa Engkau. Tuhan, kalau hari ini kami masih Kau beri kesempatan, kami masih bisa membuka mata kami masih bisa bernafas, kami masih bisa berkegiatan. Tuhan, kami mau hidup kami terus kami persembahkan untuk Tuhan. Bapa, Bapa, biarkan hidup kami menjadi alat keagungan bagi nama-Mu. Biarkan hidup kami boleh terus Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarkan hidup kami boleh terus Bapa melakukan perintah-perintah-Mu. Karena segala perintah-Mu itu mungkin untuk kami lakukan. Segala perintah-Mu itu menyenangkan buat kami. Segala perintah-Mu itu akan membuat kami menjadi bijaksana dan penuh dengan hikmat. Sehingga bukan hanya hikmat dunia saja, tetapi hikmat di dalam nama Yesus melebihi segala hikmat yang ada di dunia ini. Lewat Engkau kami bisa memperoleh itu semua. Tuhan, Tuhan, ajar kami untuk tetap terus takut, hormat, dan taat kepadamu. Bapa yang baik, terkadang ada beberapa orang dalam kehidupan kami yang mengata-ngatai kami. Bahkan mereka seringkali menghakimi kami. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami tetap mengasihi mereka. Kami melepaskan berkat buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Roh Kudus, ajar kami, kuasai perkataan kami, untuk kami tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan. Kami tidak mengeluarkan kata-kata yang ngawur, walaupun orang-orang itu membenci kami. Tapi kami mau terus memberkati mereka. Dan kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Dia selalu pegang janjinya.
Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Jemaat Tuhan, pegang kata-kata ini. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli. Mari jemaat, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, oh Tuhan, Engkau peduli persoalan yang kita alami. Oh, satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Yes. Kami mau percaya, kami mau tetap percaya. Ada mujizat, ada mujizat. Dia mengerti, dia peduli. Kami percaya. Oh, dia mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, megahkanlah namanya.
Hai jiwaku, bangkitlah dalam nama Yesus. Yes. Percayalah, Dia yang paling mengerti apapun yang sedang terjadi. Saya terbatas, tidak mengerti. Pasangan kita pun juga kadang-kadang terbatas, bukan? Tapi Dia tidak terbatas. Dia paling mengerti. So, pertolongan di dalam nama Yesus akan terjadi. Pembelaan di dalam nama Yesus akan terjadi. Mujizat, kesembuhan, pemulihan ekonomi, pertolongan apapun juga akan terjadi. Bapa, firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Firman-Mu ya dan amin. Dan hamba berdoa, biarkan semua umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, mereka boleh terus memegang firman-Mu. Mereka boleh terus memperkatakan firman-Mu. Mereka boleh terus mengalami firman-Mu. Hamba berdoa, setiap lutut yang lemah dikuatkan. Setiap mata yang mulai buram, tidak bisa melihat janji-janji Tuhan dengan jelas, dengan mata iman itu, aku berkata menjadi terang di dalam nama Yesus. Setiap tangan yang sudah tidak ada lagi kekuatan untuk memegang dan untuk mengangkat tangan ke arah Kristus, kembali kekuatan di dalam nama Yesus itu tercurah, sehingga tangan itu akan tetap terus terangkat. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami mau berserah total kepada Tuhan, dan kami akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan akan terjadi demi nama Yesus. Campur tangan di dalam nama Yesus akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa, ketika umat-Mu mengangkat tangan saat ini, Engkau memegang tangan mereka, menuntun mereka demi nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, saatnya kami diarahkan oleh firman-Mu. Dan biarkan firman-Mu yang kami dengar hari ini betul-betul Tuhan kami pegang, kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Tuhan yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-19. Kita akan baca ayatnya yang keempat, ya. Kisah Zakeus itulah yang akan menjadi perenungan buat setiap kita. Dan saya memberi tema hari ini adalah hidup yang direhabilitasi. Amin. Apa? Hidup yang direhabilitasi. Amin. Nah, pasal Lukas 19 ayat yang pertama. Saya ralat lagi ya. Lukas 19 ya, ayatnya yang keempat. Lukas 19 ayat yang keempat, ya, mohon maaf. Nah, firman Tuhan berkata, maka berlarilah Zakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus
dengan sukacita. Ini luar biasa sekali ini ya. Cerita tentang Zakeus sudah sering kita dengar mulai dari kita sekolah minggu. Amin ya. Tentunya buat setiap jemaat yang memang begitu lahir engkau sudah jadi orang Kristen, pasti dong waktu kecil engkau pergi ke sekolah minggu gitu loh. Dan pasti guru-guru sekolah minggu salah satu yang diajarkan adalah tentang siapa? Zakeus. Nah, cerita tentang Zakeus ini merupakan sebuah cerita yang terus disampaikan dari generasi kepada generasi. Saya mau berkata kepada umat Tuhan, Zakeus itu sebetulnya namanya bagus sekali. Arti nama daripada Zakeus itu adalah apa? Murni. Wow, keren ya namanya ya, murni. Cuman sayang, dia pernah dalam kehidupannya nggak murni. Kenapa saya katakan dia pernah nggak murni? Karena dia memungut sesuatu di luar daripada yang sudah ditetapkan. Dia mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Makanya kehidupan Zakeus direhabilitasi oleh Yesus. Ini yang luar biasa. Zakeus bekerja sebagai seorang kepala pemungut cukai. Pada zaman itu orang-orang Yahudi memang diwajibkan oleh pemerintahan Roma untuk membayar pajak kepada mereka. Nah, ada banyak orang-orang Yahudi benci kepada Zakeus karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Kenapa? Karena Zakeus juga adalah orang Yahudi. Selain menarik pajak, pemungut cukai juga selalu suka mengambil lebih dari yang seharusnya. Dan lebihnya itu seringkali masuk ke kantongnya mereka, para pemungut cukai. Makanya orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka menganggap Zakeus sebagai pengkhianat karena sesama orang Yahudi apalagi suka ngambil lebih. Katakanlah harusnya 5%, dia ngambilnya 7%. Yang 5% dikasih ke pemerintahan Roma, yang 2% dibagi-bagi sama anak buahnya dan juga sama dirinya sendiri. Nah, gitu. Nah, ternyata Zakeus mempergunakan posisinya atau pekerjaannya untuk memperkaya dirinya. Dan suatu kali kehadiran Yesus di Yeriko begitu menarik perhatian dari sang kepala pemungut cukai ini. Dan begitu Zakeus mendengar bahwa Yesus datang masuk ke kota Yeriko, apa yang dikatakan? Firman Tuhan tadi berkata, dia langsung naik ke atas pohon ara. Kenapa dia naik ke atas pohon ara? Karena maaf, dia memang manusia yang berbadan pendek. Jadi dia harus ada di tempat yang tinggi. Dan untuk ada di tempat yang tinggi, salah satu yang ada di kota Yeriko pada waktu itu adalah yang tadi firman Tuhan yang tadi kita baca berkata pohon ara. Dia naik ke situ. Nah, dan waktu dia naik ke situ, ya, Yesus melihat Zakeus. Perhatian Yesus tertuju kepada Zakeus, sang kepala pemungut cukai, sang orang Yahudi itu. Yesus melihat dia. Kira-kira ini sebuah pertanyaan. Waktu Yesus melihat dia, apakah Yesus sudah pernah mendengar berita tentang Zakeus seperti apa? Saya percaya 100% Yesus pasti sudah pernah dengar cerita tentang Zakeus itu seperti apa. Makanya begitu dia melihat Zakeus, dia sudah tahu itu adalah Zakeus, sang kepala pemungut cukai. Dia udah tahu berita-berita tentang Zakeus. Makanya Yesus berkata, Zakeus turun, aku hendak ke rumahmu. Wow, luar biasa. Dan di dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, bagaimana Zakeus segera turun dan dia segera membawa Yesus ke rumahnya. Nah, saya ternyata menemukan seperti ini. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita perlu baca
terjemahan-terjemahan yang lain. Karena terkadang penulisan dalam bahasa Indonesia itu kurang tepat, ya, kurang tepat menurut saya. Dan waktu saya pergi ke Yeriko, saya diberitahu bahwa yang dinaiki oleh Zakeus itu bukanlah pohon ara. Firman Tuhan tadi berkata pohon ara, ya. Itu sebetulnya kurang tepat. Yang dinaiki oleh Zakeus itu adalah pohon sikamor. Katakan sikamor. Itu beda. Pohon ara dengan pohon sikamor itu beda. Ya, dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Zakeus naik ke atas pohon sikamor itu, sebetulnya dia sedang melakukan tindakan profetik. Yesus tahu tindakan profetik yang dilakukan oleh Zakeus. Makanya selain Yesus sudah mendengar apa yang dilakukan Zakeus, Yesus memanggil Zakeus. Kenapa saya bisa berkata bahwa Zakeus sedang melakukan tindakan profetik? Karena arti daripada sikamor itu artinya adalah rehabilitasi. Yes. Jadi waktu Zakeus naik ke atas pohon sikamor, dia sedang berkata kepada Yesus, dia sedang berkata kepada dirinya, saya harus direhabilitasi. Kenapa saya harus direhabilitasi? Karena saya sudah ada melakukan pelanggaran, ada yang gak benar dalam diri saya. Akhirnya Zakeus, tindakan profetiknya dia itu diketahui oleh Yesus, dan Yesus berkata, Zakeus, aku mau ke rumahmu, aku akan merehabilitasi engkau. Luar biasa. Jadi saya mau berkata, kehidupan Zakeus mengalami rehabilitasi dalam hal apa? Ketamakan. Ya. Orang yang tamak selalu memikirkan dirinya sendiri, egois, dan tidak punya belas kasihan. Orang yang tamak itu sudah pasti kena penyakit namanya EGP, emang gua pikirin. Itulah yang sempat terjadi dalam diri Zakeus. Dia tamak, dia mau memperkaya dirinya, dia mau mengambil keuntungan semua untuk dia dan dia. Dia sedang berkata semua buat gua, buat aku, apapun juga. Dia tamak. Tapi ketika dia ada di pohon sikamor, dia berjumpa dengan Yesus. Ketamakan itu dirubah menjadi apa? Zakeus menjadi orang yang murah hati. Haleluya. Makanya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Luar biasa. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Haleluya. Saya mengajak umat Tuhan hari ini, ayo, kalau engkau mau mengalami pertolongan, tanda ajaib Tuhan, engkau mau mengalami mujizat, engkau mau mengalami janji-janji Tuhan terjadi, jangan lupa lakukan bagianmu. Apa bagian yang harus saya lakukan, Pak? Biarkan hidupmu direhabilitasi. Amin. Amin. Yes, sama seperti Zakeus. Kemudian yang kedua, ya, kesombongan direhab menjadi kerendahan hati. Wow. Ketika Zakeus naik ke atas pohon sikamor, semua orang memperhatikan, semua orang tahu apa arti daripada pohon sikamor itu. Semua orang tahu, tapi Zakeus nggak peduli. Dia lepaskan statusnya dia. Dia nggak mau lagi sombong dengan statusnya dia. Dia mau mengalami kerendahan hati. Dia sedang berkata kepada semua orang, gua tadinya memang sombong, tapi hari ini aku mau mengalami Kristus. Aku mau mengalami kerendahan hati. Yes, ini loh yang luar biasa. Kadang-kadang ketika pujian datang,
Kadang-kadang ketika Tuhan berhasil bawa kita kepada satu posisi tertentu, kadang-kadang memang kita sombong. Ya, saya masih ingat salah satu yang diajarkan oleh gembala senior di gereja lokal di mana saya melayani. Pak Arifin mengajarkan apa? Dia suka simpen fotonya dia di masa lalunya dia. Kenapa dia suka simpan? Supaya dia melihat kembali foto itu ketika satu kali dia mungkin mengalami kesombongan. Dan itu saya ikuti. Saya simpan foto masa lalu saya. Seorang Thomas yang hitam, dekil, kurus, kering. Ya, saya simpan foto itu. Untuk apa? Untuk saya lihat. Ternyata gua ini dulu kayak begini loh ya. Kalau hari ini aku masih bisa ada seperti sekarang, itu karena Tuhan. Nggak ada yang kusombongkan. Amin. Ya. Zakeus, dia direhabilitasi. Dia nggak mau ada dalam kesombongan. Yang ketiga apa? Kebohongan dirubah menjadi ketulusan atau kejujuran. Itu yang luar biasa. Bagi Zakeus untuk berbohong itu hal yang biasa. Karena dengan berbohong dia mendapatkan kekayaan. Dengan berbohong dia mendapatkan apa yang dia mau. Dengan berbohong juga dia bisa memperkaya dirinya sendiri dan juga keluarganya. Saya mau berkata, kebohongan adalah alat tercepat untuk engkau menjadi kaya. Dan kebohongan adalah alat tercepat juga untuk menghancurkan kehidupanmu secara perlahan-lahan di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan kebohongan. Seringkali kita bohongnya kecil, lama-lama besar. Saya sedih sekali ketika saya mendengar salah satu orang, dia sampai membuat sebuah surat palsu hanya untuk apa? Berbohong. Hati-hati loh. Mungkin bagi kita itu biasa, tapi ingat, saya pernah katakan, bagi kita biasa, bagi Tuhan tidak biasa. Bagi kita tidak apa-apa, bagi Tuhan apa-apa. Hati-hati dengan kebohonganmu. Saya mau ingatkan, hati-hati dengan kebohonganmu. Karena dengan kebohonganmu engkau akan dipermalukan. Dengan kebohonganmu engkau harus menanggung akibatnya. Bahkan dengan kebohonganmu juga akibatnya itu bisa membawa engkau ke dalam penjara. Hati-hati. Jangan anggap sepele masalah kebohongan. Zakeus, seorang pembohong, diganti menjadi seseorang yang tulus, jujur, apa adanya. Kadang-kadang di hadapan semua orang, wah kita ini membungkusnya dengan begitu rapi, membungkusnya dengan begitu, wah gua ini loh keren, gua ini loh seperti ini. Tapi sesungguhnya ada sesuatu di dalam diri kita yang kita simpan. Jangan pernah berbohong. Akui semua di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah lagi melakukan kesalahan-kesalahan itu. Saya mengajak umat Tuhan, ayo izinkan terus Yesus merehabilitasi hidup kita. Izinkan terus Yesus merehabilitasi area demi area. Karena saya percaya ada banyak area-area dalam hidup kita yang harus direhabilitasi. Biarkan kondisi kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hidup kita harus bisa mencerminkan Kristus di tengah-tengah dunia. Ayo jemaat Tuhan, biarkan hidup kita mengalami direhabilitasi di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Aku berdoa hari ini, biarkan firman Tuhan ini betul-betul menguasai umat-Mu. Biarkan firman Tuhan ini betul-betul ada di dalam kehidupan mereka. Langkah demi langkah mereka ada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bisa menjadi cermin bagi mereka, untuk mereka melihat siapa diri mereka. Tuhan, aku berdoa hari ini, buat berhasil segala yang mereka kerjakan. Sekali lagi hamba berdoa, kalau ada yang sedang melakukan deal-deal bisnis, Tuhan berkati, urapi, supaya deal bisnis itu bisa menjadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhanlah yang akan membawa engkau menaik dan tidak akan menurun. Jadilah orang yang murah hati. Jadilah orang yang suka menabur. Jadilah orang yang suka mempraktekkan firman. Hidupi firman. Jadilah orang yang penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kemurahan. Biarkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas Bapak Ibu Saudara
saudara semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Bila Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa satu orang bagikan kepada satu orang. Amin. Dan bila Bapak Ibu Saudara rindu untuk mendukung pelayanan media, misi dan juga sosial, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di kolom deskripsi yang ada. Dan mari kita mau terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga Injil terus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati.